Halo semuanya, sahabat-sahabat Silasmat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi di channelnya Silasmat pada pagi hari ini. Semoga semuanya kita dalam keadaan baik, sehat selalu. Oke, hari ini kita lanjutkan untuk fungsi dan pemetaan, di mana bagaimana menentukan banyak pemetaan dan banyak korespondensi satu-satu untuk bagian yang kedua. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari fungsi, pengertian dari pemetaan, pengertian dari korespondensi satu-satu. Oke, ayo kita berpikir fungsi di sini ya untuk bagaimana banyak pemetaan antara dua himpunan, kemudian bagaimana menentukan banyak korespondensi satu-satu. Jadi di sini kan membahas beberapa soal-soal yang berhubungan dengan menghitung banyak pemetaan dan menghitung banyak korespondensi satu-satu. Kita mulai. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa kalau kalian senang, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan jangan lupa untuk like, komen, share, dan jangan lupa untuk selalu nyalakan subscribe-nya dan bunyikan notifikasi loncengnya. Oke, kita mulai. Fungsi atau banyak pemetaan ini adalah dua buah himpunan. Jadi misalkan di sini adalah ada dua buah himpunan, misalnya himpunan A di mana terdiri dari bilangan asli kurang dari 4 dan himpunan B adalah faktor dari 2. Nyatakan berapa banyak pemetaan dari himpunan A terhadap B. Jadi dari himpunan A kepada himpunan B. Jadi dibedakan ya, garis bawahi himpunan A ke himpunan B. Sebelum masuk ke sana kita lihat dulu himpunan A itu kita daftarkan anggotanya terlebih dahulu. Kurang dari 4 bilangan asli berarti 1, 2, 3. Sehingga banyak anggota himpunan A itu ada 3. Himpunan B faktor dari 2. Faktor dari 2 itu 1 dan 2. Oke, 1 dan 2 di mana anggotanya adalah 2. Oke. Bagaimana kita menentukan? Jadi kita mencoba membuat fungsi di mana himpunan A anggotanya 3, himpunan B anggotanya 2, maka kita buat secara gambar dulu. Kita gambarkan menggunakan diagram panah. Yang pertama seperti ini, di mana ya 1 memilih 1, 2 memilih 1, 3 memilih 1. Ini yang untuk yang pertama. Yang kedua, banyak kemungkinannya adalah 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 2. Jadi ada 2, ini ada 2 ya. Ketiga, kalau ketiga itu 1 dan 2 menuju 1, 3-nya menuju 2. Gitu ya. Artinya semua anggota A memilih tepat 1 pada anggota himpunan B. Nggak boleh memilih 2. Jadi sekali saja memilih A-nya. Tapi di himpunan B boleh dipilih 2. Yang keempat, di sini 1-nya ke 1, 2 dan 3-nya ke 2. Jadi itu yang kelima, untuk yang kelima ini 1 dan 2-nya ke 2, 3-nya ke 1. Ya. Yang keenam itu 2 dan 3-nya ke 1, belum ada ya, 2 dan 3 ke 1. 1-nya ke 2. Oke. Ini yang ketujuh. 1 dan ke 3 ya. 1 dan 3 ke 1 sedangkan 2-nya ke 2. Maka yang terakhir adalah 1 dan 3-nya ke 2, 2-nya ke 1. Jadi ada 8 kemungkinan jika himpunan A terdiri dari 3 dan himpunan B-nya terdiri dari 2. Sehingga banyak pemetaan yang mungkin itu adalah jawabannya 8. Tapi bagaimana caranya? Di mana di sini informasinya adalah jika A ke B, maka banyak anggota B itu kita pakatkan dengan anggota himpunan A. Karena himpunan B anggotanya 2, himpunan A anggotanya 3, maka 2 pangkat 3. Maka ada hanya 8. Gitu ya, jadi hanya 8 gitu. Oke.
Oke, itu cara untuk menggunakan diagram dan ini untuk menghitungnya. Banyak pemetaan yang mungkin dari A yang anggotanya 1, 3, 5 dan B 1, 2, 3, 4 adalah apakah itu 81, 64, 12 dan 7? Kita akan bahas himpunan A itu. Anggota himpunan A ada 3, anggota himpunan B ada 4. Pertanyaannya adalah banyak pemetaan dari mungkin A ke B ya. A ke B berarti banyak anggota B dipangkat banyak anggota A sama dengan 4 anggota himpunan B kita pangkatin 3 anggota himpunan A. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 16 kali 4 64. Maka jawabannya adalah 64 yaitu B gitu ya. Oke, soal berikutnya. Jika diketahui himpunan A adalah faktor dari 6 dan himpunan B faktor prima dari 20, berapakah banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A? Kalau tadi dari A ke B, sekarang dari himpunan B ke A. Maka kalau apakah 8, 12, 16 atau 81? Sehingga dapat kita tuliskan A itu anggotanya ada 4, himpunan B itu faktor dari 6 itu 1, 2, 3, 6, faktor prima dari 10, 2 pangkat 2 dikali 5 atau 2 dan 5 saja. Berarti ada 2. Maka kalau B ke A berarti 4 kita pangkatin 2. Maka nilainya adalah 16. Itu ya. Tapi kalau A ke B, kan ya, kalau A ke B 2 pangkat 4, kalau B ke A 4 pangkat 2, 2 pangkat 4 juga 16 ya, 2 kali itu sama sebenarnya. Oke. Banyak pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P adalah 25. Jika banyak anggota P 5, maka berapakah banyak anggota himpunan Q? Kita akan tanya berapakah banyak anggota himpunan Q. Banyak pemetaannya 25, apakah 2, apakah 3, apa 4, apa 5. Jadi ini kita langsung saja. Kalau banyak pemetaan Q ke P berarti banyak anggota P dipangkatkan banyak anggota Q itu sama dengan 5 pangkat NQ. Nilainya sama dengan 25. Ini 25, ini 5, jadi 25 itu kita buat menjadi bilangan berpangkat. Ini menjadi 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat Q. Karena di sini 5-nya sama, maka yang itu 2 sama dengan NQ. Maka banyak anggota Q itu sama dengan 2. Itu ya. Jadi oke, lebih mudah. Selanjutnya, diketahui A bilangan ganjil kurang dari 8 dan B faktor dari 10. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Bilangan ganjil kurang dari 8 berarti 1, 3, kita tuliskan ya. Apakah 64, 81, 256 atau 260? Kita lihatkan dulu. Himpunan B ya, himpunan B itu 1, 2, 5, 10. Ya. Bilangan faktor dari 10. Faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5 dan 10 gitu ya. Sedangkan himpunan B berarti anggotanya 4. Sedangkan himpunan A bilangan ganjil kurang dari 8 berarti 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 berarti banyak anggota A 4, banyak anggota B 4. Tetap aja kalau B ke A berarti 4 pangkat 4 ya. Jadi banyak anggota A dipangkatkan banyak anggota B 4 pangkat 4 256. Jadi jawabannya C. Jadi gitu ya. Jadi dibaca dipahaminya di situ. Kita masuk ke korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 di mana setiap anggota himpunan A dan B di mana dia memilih tepat 1 dengan 1 dan setiap anggota himpunan A dan himpunan B harus sama anggotanya. Oke. Untuk menentukan banyak korespondensi 1-1 itu yang mungkin dari A ke B atau B ke A ditentukan dengan ya N faktorial. Jadi N-nya berapa jumlah anggotanya? Dikali 1, dikali 2, kali 3, kali N. N dibaca faktorial. Contohnya,
Banyak korespondensi satu-satu dari himpunan P, K, E, J, U, dan Q, R, O, T, I. Kita perhatikan K, E, J, U itu 4 ya anggotanya. Himpunan Q juga R, O, T, I 4 juga. Sehingga N anggota P sama dengan N anggota Q sama dengan 4. Berarti N-nya 4. Berarti kita mundurkan. Oke, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi mulai dari 4 dikali 2 kali 3 gitu ya. 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Maka didapatlah dia 24. Jadi jawabannya adalah 24. Gitu ya. Jumlah anggotanya harus sama. Kemudian mundur perkaliannya. Faktorial. Oke, bagaimana? Sudah beberapa soal, kita lanjutkan kembali. Diketahui himpunan A itu anggotanya A, B, C, dan himpunan B di mana X lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil dengan 4, X bilangan bulat. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah banyak korespondensi satu saja yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Anggota himpunan A ada 3, anggota himpunan B adalah X lebih besar atau sama dengan 1, mulai dari 1. Antara 1 ikut, 2 iya, 3 ikut, 4 tidak. Ya, berarti B itu anggotanya 1, 2, dan 3. Banyak anggotanya ada terdiri dari 3. Banyak anggota himpunan A juga anggotanya ada 3. Sehingga korespondensinya adalah 3 kali 2 kali 1. Maka jawabannya adalah 6. Oke. Diketahui himpunan A adalah himpunan huruf pembentuk kata ceria. Dan himpunan B huruf vokal. Banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A dan himpunan B adalah apakah 100, 120, 150 atau 200? Kita perhatikan pada pembentuk ceria adalah C, E, R, I, A. Anggotanya 5. Huruf vokal A, I, U, E, O. A, I, U, E, O ada 5. Sehingga banyak korespondensinya tinggal kita buatkan adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 kali 4 20, 20 kali 3 120. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 kali 1 120. Maka jawabannya adalah 120 dan B. Jadi begitu kira-kira untuk menjawab soal-soal untuk banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang tidak jelas atau kurang jelas, silahkan tanyakan di dalam kolom komentarnya ya. Oke. Oke. Sekian dan terima kasih menonton video ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa bagikan ke teman-temannya. Banyak teman-teman yang bisa belajar matematika. Dan jangan lupa selalu subscribe-nya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bunyi notifikasi loncengnya.